Jadi kalau memang itu jelas HGU 03 ada, tolong tengokkan kami kembali. Duplikatnya pun jadi. Kalau tidak aslinya tidak mungkin kan. Jadi kegiatan warga pada hari ini sebenarnya kami mau bersosialisasi dengan pihak PTP bahwasanya selama ini ada ketimpangan yang tidak jelas masalah HGU, sedangkan kami juga menyatakan berkasan kami ada kan gitu melalui surat-surat yang sejarah yang mempunyai kronologis yang sah. Jadi itulah maka kami ini hari mengadakan orasi ataupun sosialisasi dengan pihak PTP, tapi nampaknya pihak PTP tidak mau merapat. Bahkan kami dijaga nampaknya tidak boleh masuk. Padahal niat kami itu sebenarnya baik, bukan mengadakan anarkis ataupun membuat kerusuhan. Yang jelas kami itu sebagai masyarakat adat, mempunyai adat yang berada di Kabupaten Langkat ini, sebagai adat yang bermartabat, yang setiap tahun kami adakan hari jadi Langkat itu, jadi kami itu tolong diperhatikan. Itulah tujuan kami sebenarnya. Ada berapa luas yang diklaim warga ini milik warga, Pak? Nah, begini, 2006 dulu, 2006 itu lahan yang kami klaim 203 hektar. 203 hektar itu sudah dikelola oleh masyarakat Durian Slemak itu, kan? Tapi tahun 2020 kan September itu dihancurkan tanpa ada mediasi. Maka kami sangat kecewa. Dan itu adalah penghidupan masyarakat adat Durian Slemak. Jadi selanjutnya seperti apa, Pak? Jadi selanjutnya kami membuat surat edaran kepada PTP bahwasanya kami ingin tahu, dan apabila setelah mengetahui kebenaran dari HGU itu kalau memang ada, walaupun duplikatnya, ya kami tunggu sampai HGU habis. Tapi kalau tidak ada, kami akan turun lahan. Kembali lahan kami yang kami duduki 16 tahun yang silam. Sudah ada berproses hukum, Pak? Kalau sudah ada berproses hukum sampai pengajuan kemana, saling lapor apa gimana? Kami sebenarnya tempoh hari ada RDP di kantor DPR. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang yang mesti ngambang. Katanya ya tunggu nanti kami ke Jakarta. Tapi sampai sekarang masyarakat ini menunggu-nunggu kan. Udah sampai hampir 1,5 tahun. Jadi kan kasihan kita. Pak Samsul Arifin. Hari ini kegiatan dari PTPN 2 apa, Pak? Hari ini kegiatan PTPN 2 adalah dalam rangka mempertahankan lahan HGU yang sudah kita tanam tebu 2 tahun yang lalu. Dan hari ini juga berketepatan panen yang kedua untuk tanaman tebu di PTPN 2 Kebun Kolaman. Kalau untuk HGU-nya sendiri sampai kapan nih, Pak? HGU-nya berakhir pada tahun 2025. 2025. Dengan luas? Dengan luas? Kalau lokasi ini 156 hektar. Lokasi yang mau dimasuki penggarap kembali ini 156 hektar. Pak, kalau ada klaim dari warga bahwasanya ini merupakan tanah mereka, seperti apa, Pak, pandang dari PTPN, Pak? Kalau mereka merasa ini lahannya, silahkan tempuh jalur hukum. Silahkan dia melaporkan PTPN 2 ke pihak yang berwajib. Nanti kita akan mediasi siapa pemilik sah lahan yang kita tanam tebu ini. Di samping itu, sebenarnya lokasi ini sudah 4 kali kita RDP di kantor DPRD. Dan di situ dihadir oleh BPN. BPN menyatakan itu HGU sah, HGU yang masih berlaku. Itulah akhirnya di dalam RDP berapa kali itu, sampai dengan sekarang udah lebih kurang 8 bulan yang lalu itu RDP terakhir, udah nggak ada lagi cerita itu lahan HGU atau enggak, karena sudah BPN yang menyatakan di dalam RDP tadi. Lokasi yang dikuasai, Pak, berapa luas sama mereka, Pak? Tadinya lokasi ini 154 hektar, ada 2 titik sebenarnya. Yang di Pasar 12 juga dikuasai mereka lebih kurang hampir 201 hektar. Jadi 2 lokasi inilah dikuasai oleh, sebenarnya saya tahu dulu namanya BPRPI, tapi
Yang masuk ini lain lagi kelompoknya. Dia menyatakan diri kelompok berkat, penunggu rakyat. Ada suratnya ke kita. Berkaitan dengan surat dia itu, kami selaku PTPN 2, kami ini pekerja nih semua Pak. Kami hanya bekerja tanah negara ini. Nah, jadi kami untuk mempertahankan tanah negara, kami kumpul di sini dalam rangka mempertahankan tanah negara. Di sini saya mewakili sebagai adat yang mana kami aksi di lapangan terkait kami ingin menentukan hak-hak kami sebagai masyarakat desa. Mana kami juga membawa data-data yang akurat menurut saya, menurut kami semua. Jadi kami ingin sebenarnya tadi bersosialisasi dengan pihak PTPN, tapi pernah ada perbincangan dari bapak-bapak dari Kapolres, bahwasanya kalau bapak-bapak ini nanti masuk dalam aturan. Jadi kami mengikuti aturan dari bapak Kapolres dan bapak Kasat. Jadi di sini sebenarnya kami punya tuntutan ada 3 nih Pak. Jadi tuntutan pertama kami itu atas nama masyarakat, kan? Jadi selama ini adat kami ini terasa terusik, kan itu sebagai masyarakat adat Melayu. Nah selama ini setiap tahun langkat ini diperingati hari jadi langkat. Nah, jadi kami sangat kecewa dengan ulah dikala PTPN ini, kan? Jadi setelah itu kami juga minta keadilan dari pihak pemerintah bagaimana menyikapi permasalahan ini. Dan yang ketiga, duduk di tanah. Itulah tadi kan, duduk di tanah sebagai masyarakat adat, tak mungkin tak punya tanah. Nah, jadi kami juga mempersiapkan data-data itu. Ada di sini data dari kerapatan adat budaya Melayu, Kesultanan Langkat, Keturunan Lembingan. Nah, ini data kita, Bapak. Jadi setelah itu juga kita menyiapkan data dari surat yang dikeluarkan oleh Bapak Bupati Langkat pada tahun 2000 semasa Bapak Samsul Arifin. Ini surat ya. Jadi di sini juga kami sudah menyiapkan dokumentasi kami sebagai bahwasanya tanah yang diduduki oleh PTPN 2 dulunya PTPN 9 Palminai, sebelum PTPN 9 itu dikontrakkan melalui kontrak konsensi. Sebelum kontrak konsensi itu bahwasanya masyarakat adat atau masyarakat rakyat penunggu di daerah itu tempat berladang berpindah-pindah. Nah, setelah dikonsensikan, maka pihak maskapai Belanda menanami tembakau diri, tapi bagian-bagian untuk rakyat masih dilestarikan untuk masyarakat adat. Sampai kemerdekaan itu masih ada hak-hak rakyat, tapi setelah rejim Orde Baru maka hilanglah hak kami itu. Maka ini kami bangkit kembali atas nama masyarakat adat Melayu Durian Kampung Pertukaran Durian Semak, umumnya Kabupaten Langkat. Jadi inilah bahan kami yang ketiga. Masalah kesara kan gitu Pak kan? Nah, jadi kalau memang itu jelas Agio 03 ada, tolong tengok kami kembali. Duplikatnya pun jadi. Kalau tidak aslinya tidak mungkin kan? Duplikat yang tidak. Tapi selama ini
Selalu mengadakan RDP gitu-gitu katanya HGU Komisi 3. Nah, tapi secara konkret tidak pernah melihat. Jadi kami anggap itu HGU bodoh. Dan kami baru ini juga mengadakan orasi ke Medan tanggal 14. BPN juga tidak bisa mengeluarkan yang sah. Sedangkan semua permasalahan itu ada di BPN. Akhirnya BPN ini sudah keluar lagi tahun 2003 nomor 03. Saya begitu. Kami masyarakat ini nggak kecewa. Pertemuan kita ini sangat bermakna, yang mana sebenarnya masalah Durian Selamat ini saya sendiri yang langsung mengalami, sudah terjadi di tahun 2021 yang lalu, yang mana lahan itu sebenarnya kan sudah dikuasai oleh masyarakat. Tapi saya tidak tahu masyarakatnya yang mana karena begitu banyak waktu itu yang hadir dan saya juga ikut ke lapangan pada waktu itu. Nah, dan ini sudah di RDP kan. Setelah kita RDP kan, pada waktu RDP mungkin Bapak dan Ibu tidak hadir. Di situ memang pihak BPN mengklaim bahwa lokasi itu masuk dalam HGU 03. Itulah salah satu dasar mereka itu meminta kepada pemerintah Kabupaten Langkat dari pihak keamanan, itu dasarnya, maka mereka melakukan okupasi terhadap lahan yang sudah lama dikuasai oleh masyarakat. Dan pada waktu itu terjadi darah-darah. Sampai-sampai pada waktu RDP saya katakan ini perbuatan yang tidak manusiawi. Seyogianya sebelum itu dilakukan, seyogianya dilakukan dulu mediasi, tapi nyatanya mediasi tidak berhasil, maka terjadilah okupasi sampai berdarah-darah. Bahkan menurut informasi yang saya terima kemarin itu, 3 hari setelah kejadian itu ada juga warga itu yang meninggal, tapi kita tidak tahu meninggalnya itu apakah akibat daripada benturan yang dilakukan oleh aparat keamanan, tidak dibuktikan pada waktu itu. Yang sampai kepada kami. Nah, tuntutan masyarakat ada tadi terhadap penyelesaian persoalan mereka kepada fraksi PDIP Perjuangan DPRD Langkat. Apa yang akan dilakukan oleh fraksi PDIP Kabupaten Langkat? baik, terima kasih. Sebagaimana tadinya kehadiran warga Durian Selamat, yang mana mereka telah menunjukkan kepada kita adanya surat kerapatan adat budaya Melayu Kesultanan Langkat. Di sini bahwa disebutkan ada seluas 2003 hektar. Sayogianya memang pemerintah perkebunan Belanda dulunya itu harus mengeluarkan lahan itu kepada mereka. Nah, kita melihat apa yang terjadi, kesepihakan daripada BPN pada saat mereka melakukan pengajuan hak guna usaha, mereka tidak melihat di lapangan bahwa masyarakat itu sebelumnya sudah menguasai lahan tersebut. Tapi kenyataannya setelah kita koordinasikan dengan BPN, lahan itu masuk di HGU PTP 2 sekarang ini. Nah, tentunya apa yang terjadi di sini kembali harus kita bicarakan. Oleh karena itu, tadi kita mengatakan kepada warga, kehadiran mereka ke fraksi PDI Perjuangan tentunya kami apresiasi, dan pertemuan ini akan kami lanjutkan untuk kita bicarakan ke Komisi A yang menangani masalah pemerintahan, hukum, dan HAM. Sebagaimana kita janjikan tadi,
Waktunya belum bisa kita pastikan kapan, tapi kami akan berupaya pelaksanaannya kita laksanakan di bulan 4 yang akan datang ini. Tolong juga kepada media agar supaya tetap mengawal berita-berita tentang keinginan masyarakat, karena kita tahu keinginan masyarakat itu semata-mata hanya untuk bertujuan kesejahteraan mereka itu sendiri. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih.